Saya saya lulus di saya lulusan Fakultas Teknik Industri Ubaya tahun 2009, teman-teman. Jadi bareng sama Bapak Christian TC, bareng sama Bapak Albert Loren, bareng sama Bu Joyce Evelyn. 2009 lulus 2013, teman-teman. Bedanya adalah di antara mereka saya bukan yang paling pinter. Saya termasuk anak yang kupu-kupu, kuliah pulang. Dan ditambah lagi waktu itu zaman saya masih kuliah, masih ada permainan, saya suka main game, teman-teman. Jadi bukan cuma kuliah pulang tok sebenarnya. Kuliah main pulang, teman-teman. Pas jam ada kosong mampir ke warnet, main Dota, terus kembali lagi. Nah, jadi kalau dilihat bukan bukan orang yang paling pinter. Kalau paling pinter sebenarnya Bapak Christian TC. Itu IP-nya summa cum laude, teman-teman. Salah satu idola saya itu dulu di kampus. Nggak pernah belajar tapi selalu nilainya A. Terus setelah menjalani kuliah 8, oh enggak pernah kelihatan. Kelihatannya organisasi nih Bapak Christian TC ini sama Bu Joyce. Belajarnya cuma pas mau ujian. Ingat saya. Kamu jangan ngeles ya Bapak TC. Ya, jadi lanjut kembali. Saya lulus pas 8 semester, teman-teman. Kalau yang kalau Loren, Joy sama TC itu 7 semester, 3,5 tahun. Cepet. Duh, belajar di ruang ujian, duh, kelihatan toh. Jadi saya itu kuliah 8 semester itu saya sudah benar-benar istilahnya berusaha berjuang keras banget, teman-teman. Ya Jono Jono nggak ikut ATM jadi nggak saya sebut. Yang saya sebut yang ikut ATM. Jadi kuliah 8 semester itu sudah benar-benar istilahnya ngoyo banget, teman-teman. Kalau ngoyo itu bahasa Indonesianya itu berusaha keras supaya bisa lulus pas 8 semester. Karena kalau nggak gitu, nggak tahu bayar kuliahnya pakai apa, teman-teman. Dan saya pun dulu masuk Ubaya itu juga karena faktor, menurut saya ada faktor lagi ya, teman-teman ya. Karena dulu kalau mau masuk Ubaya itu saya ingat uang gedungnya itu 8 juta. Ya istilahnya saya nggak tahu mama saya mampu apa enggak. Jadi saya berusaha cari cara gimana caranya bisa masuk Ubaya itu dengan lebih murah. Ya dengan otak saya yang pas-pasan ya saya ikut ujian lah, kok pas banget. Jadi waktu ujian itu lulus, nilai saya itu malah jauh lebih baik dari teman-teman yang masuk pakai jalur prestasi. Mereka masih bayar itu 7 juta, saya cuma bayar sekitar 6 jutaan, teman-teman. Gak pernah kelihatan Pak Fendi di Ubaya. Oh iya, nggak pernah Pak. Kita beda beda angkatan, beda jurusan Pak. Bapak kan psikologi. Kalau saya kan habis kuliah, kalau Bapak Yohanes nongkrong, kalau saya main game, jadi nggak ketemu. Oh sama, kalau Yohan saya sering kelihatan, cuma waktu itu masih nggak kenal, jadi nggak saya sapa. Nah lanjut kembali, teman-teman. Thank you ya responnya ya, meskipun ada sedikit canda-candaan. Jadi setelah itu saya lulus, saya kan waktu itu setelah lulus itu kan nggak, oh BKWK oke. Jadi waktu itu setelah lulus kan nggak langsung bisa kerja ya teman-teman ya, karena kan ijazahnya waktu itu baru keluar setelah wisuda. Jadi saya lulus itu bulan Februari, wisuda itu tengah tahun kalau nggak salah. Bulan bulan dia lulus bulan Februari, tugas akhirnya tapi masih ada tanggungan satu mata kuliah. Jadi lulusnya bulan Juli, baru bisa wisuda itu kalau nggak salah November. November habis wisuda, saya ikut kerja dulu di saudara saya. Jadi ada satu saudara saya punya uh, usaha audio mobil, salah satu yang terbesar di Surabaya, teman-teman. Jadi saya pertama itu magang di sana, kerja di sana, dan saya ngerasa, ya istilahnya kita motivasi kerja kan tetap satu ya teman-teman ya. Kalau dulu anak kuliah pasti ngomongnya, cari pengalaman dulu, supaya nanti istilahnya digembleng, supaya nanti pas di dunia usaha atau dunia kerja bisa lebih sukses. Kalau saya sih nggak itu, teman-teman. Saya tetap jujur, motivasi saya nomor satu adalah cari duit. Jadi setelah 6 bulan saya kerja di sana, saya mengajukan resign, meskipun saudara sendiri, teman-teman. Jadi saya mengajukan resign. Saya masih ingat kata-katanya waktu itu, kalau kamu udah keluar dari kerjaan ini, saudaramu nggak, itu om saya ya, om saya ngomong nggak mau terima saya balik lagi di sana.
Jadi saya berpikir ketika saya hari ini keluar, saya harus bisa cari kerja pengganti yang lebih baik dari sana. Itu motivasi saya, teman-teman. Jadi saya keluar dari sana, saya kerja di pabrik. Kebetulan kan background saya kan sebenarnya lulusan TI-nya itu dulu ada jurusan, teman-teman, ada PPIC, ada supply chain management, sama satu entrepreneur. Nah, saya ini lebih banyak ke entrepreneur. Jadi saya ngambilnya entrepreneur. Masuk nggak suaranya? Jadi halo, sorry ya kalau ada suara anjing saya berisik ya. Jadi saya kuliahnya jurusan entrepreneur, tapi karena waktu itu di lowongan kerjaan saya yang di pabrik itu cuma ada PPIC dan saya masih mengenal sedikit tentang PPIC, akhirnya saya ambil, teman-teman. Karena ya itu tadi, motivasinya adalah cuma sekedar pingin dapat income yang gede, teman-teman. Waktu saya masuk di salah satu perusahaan, kalau mungkin tahu di barat itu ada sering iklan-iklan kalau kita pulang dari PTC itu di tengah-tengah Videotron ada iklan ya, jual speaker mobil ya. Saya kerja di perusahaan itu, teman-teman. Masih grupnya Sinar Baja Elektrik. Mungkin ada yang pemilik pabriknya di nasabahnya orang di sini mungkin. Jadi saya kerja di grupnya Sinar Baja Elektrik. Lebih tepatnya di PT Indoyuk, itu di dekatnya BMI, teman-teman. Yang pengalengan ikan itu di seberangnya perusahaannya. Jadi saya masuk di sana, saya PPIC, tim bareng sama teman-teman saya, satu jurusan. Nah, di sana kita tim, hebatnya adalah kita dalam 6 bulan itu mungkin karena masih idealis ya, teman-teman ya. Itu bagusnya kalau orang masih masih baru lulus kuliah. Jadi benar-benar idealis sekali, sampai di lapangan itu kita bisa ngetati produksi, teman-teman. Kalau orang ngomong di sana itu produksi itu cuma sekedar istilahnya bisa sebulan itu produksi 10.000, tapi kita pegang itu bisa naik 50%, teman-teman. Jadi yang hasilnya produksi 10.000, kita atur gimana caranya seefektif mungkin dan seefisien mungkin cara kerjanya, sehingga yang tadinya output itu cuma 10.000 per bulan kita bisa naikkan jadi 15.000 per bulan, teman-teman. Wah, itu bosnya seneng banget. Dalam 6 bulan itu dia bisa ganti mobil, teman-teman. Itu saya shock sekali. Pertama saya masuk ke sana naik Range Rover, besok naiknya Porsche Macan Turbo, teman-teman. Porsche Macan Turbo, saya tahu sendiri harganya itu mungkin sekitar 2M-an mungkin ya. Nah, dari mobil yang Range Rover harganya 2 kali lipat, teman-teman. Jadi dari sana saya mulai berpikir, karena ada omongan dari tim saya, kebetulan teman saya ini salah satunya mungkin bisa share di sini, namanya Kelvin, teman-teman. Mungkin yang kenal cuma teman-teman saya di Ubaya. Jadi saya pernah duduk bareng di kantor kita. Jadi dia pernah ngomong kayak gini, itu yang memotivasi saya juga, teman-teman. Jadi dia ngomong kayak gini, "Fen, kamu tahu nggak, kita kerja ikut orang, apalagi cuma kayak gini, itu bayarannya tetap loh." Iya, terus opo oh? Karena saya ngerasa waktu itu income-nya lumayan, teman-teman. Sebulan ini saya digaji 6 juta. Masih fresh graduate, teman-teman, baru fresh graduate sekitar ya. Mungkin ngomong nggak sampai setahun ya, teman-teman ya. Tapi digaji udah segitu. Saya waktu itu udah ngerasa cukup puas, tapi teman saya ini enggak. Dia ngomong, kita ini kayak istilahnya jiwa kita ini kayak singa. Masih muda toh, beringas. Wah, kepinginnya berontak, kepinginnya dapat lebih. Sebenarnya bisa dapat lebih, tapi kita ini bedanya kalau kita ini singa sirkus. Teman-teman tahu nggak bedanya singa beneran sama singa sirkus, teman-teman? Mungkin boleh direspon. Nah, kalau ada yang mau respon boleh. Jinak Pak, jinak. Nah, jadi kalau singa sirkus itu singa yang dijinakkan, teman-teman. Jadi kita ini kayak singa udah gak bisa liar lagi, teman-teman. Pikiran kita itu semua dikerangkeng, kalau katanya dia. Dikerangkeng benar-benar dalam satu ya, kita cuma dibikin, kita cuma berpikir gimana cara majuin pabriknya. Ya sorry ya teman-teman, sebelumnya saya nggak ada mendiskreditkan satu pekerjaan, itu semua kita ambil ya, APBN ya teman-teman ya, ambil positif buang negatif. Jadi karena waktu itu memang saya juga ada termotivasi dari kata-kata itu, dan memang waktu itu saya mengalaminya di kerjaan itu memang sangat tidak nyaman, teman-teman. Dan juga waktu itu saya juga udah di BOP sama Bapak Albert Loren.
Bapak Albert Loren ini waktu itu sama Bu Joyce datang ke rumah saya prospek dan closing mama saya. Jadi di sana saya kebetulan ketemu sama Bapak Albert Loren, saya di BOP teman-teman. Terima kasih Bapak Albert Loren. Jadi di BOP saya kepikiran, ya benar ya. Kalau misalnya income kita itu cuma gini-gini aja, ya hidupnya kita ya cuma segini-segini aja teman-teman. Nah, kamu bisa nggak terima itu? Saya waktu itu cuma nggak kepikiran gimana caranya punya income 6 juta, tapi saya belum punya semua teman-teman. Kendaraan masih belum punya, rumah masih belum punya. Nah nanti kalau mau nikah gimana biayanya? Waktu itu saya juga sudah mikir kalau biaya nikah itu nggak murah teman-teman. Jadi saya terbuka gara-gara omongannya Bapak Albert Loren itu. Gimana caranya kamu biayai semua masa depanmu dengan income 6 juta? Ngomong lah naik 10% setiap tahun. Berapa sih? Nah, itu saya kepikiran teman-teman. Bahkan sampai saya itu nggak bisa tidur. Akhirnya saya putuskan untuk join di Prudential dari sana. Cuma nggak langsung jalan teman-teman. Nah setelah saya join, sempat ikut meeting unit, tapi kayak namanya agen-agen masih muda ya teman-teman ya. Meeting unit nggak ada hasil karena nggak ada activity. Nah, akhirnya saya cabut teman-teman. Maksudnya kayak vakum dulu. Saya jadi marketing mobil karena belajar gimana sih caranya marketing ini, kok saya marketing asuransi ini tidak bisa-bisa. Tapi waktu itu udah ada produksi karena waktu itu ditemani prospek sama Pak Albert. Ada sekitar berapa ya omsetnya? Waktu itu bantu Pak Albert promosi juga. 30 jutaan ya Pak Albert ya? Ada ya Pak Albert ya? 20 juta atau 30 juta saya lupa. Nah, ya betul. Tadi 20 jutaan atau 30 jutaan saya lupa. Setelah itu saya kerja jadi marketing mobil. Di marketing mobil. Lumayan teman-teman. Marketing mobil itu apalagi kalau 30 juta lebih 15 juta. Kalau yang labs yo ngawur aja. Jadi 30 juta waktu itu komisinya sekitar 700 ribuan something. Mobil apa? Oh, mobil Honda aku. Ya, sorry lupa teman-teman. Jadi saya jadi marketing mobil Honda. Lumayan teman-teman. Kalau jadi marketing mobil itu dulu waktu saya jadi marketing awal-awal kalau paling seneng marketing mobil itu ketika kliennya beli pakai kredit teman-teman. Kredit DP 30% atau DP 20%, kreditnya 5 tahun teman-teman. Seneng banget. Plus asuransinya itu minta yang all risk, tambah seneng marketing. Karena komisinya marketing ya ini saya buka ya teman-teman ya, supaya sama-sama tahu ya. Tapi maaf tidak menjatuhkan, nggak apa-apa. Maksudnya supaya kita belajar juga. Jadi marketing mobil itu banyaknya adalah dapat ketika klien itu kredit. Paling banyak dapat dari mana teman-teman? Mau tahu nggak komisinya? Dari asuransi mobil. Dari asuransi mobil, dari bunga kredit dapat sedikit komisinya. Tapi paling banyak itu saya merasakan setelah saya hitung-hitung itu provisi dari asuransi mobilnya, teman-teman. Itu yang lumayan gede. Saya sebulan bisa jual minimal 2 unit. Satu kredit, satu nggak kredit. Sampai di satu titik saya, jadi di Honda itu sempat ditiadakan teman-teman komisi dari kredit-kreditan dan asuransi itu. Di sana saya ngerasakan itu kalau nggak salah setelah saya kerja selama setengah tahun tiba-tiba itu dihilangkan teman-teman. Jadi di sana saya ngerasa, loh, marketing mobil ini gila ya. Kerjanya segitu, tapi teman-teman mau tahu kalau orang komisi mau jual mobil itu menurut teman-teman gede nggak sih kalau jual cash? Dulu saya waktu sebelum jadi marketing saya ngerasa, marketing mobil dapetnya banyak kalau kalau jual mobil. Kemute. Sorry, kemute ya. Jadi mungkin teman-teman kalau ngerasa orang kalau nggak tahu itu ngerasa marketing kalau jualan barang yang mahal itu dapatnya gede. Enggak loh teman-teman. Saya kasih tahu ya teman-teman ya. Kalau saya dulu jual mobil Brio itu harga 130 juta, orang kira itu dapat komisinya 5 juta kalau beli cash. Enggak teman-teman.
komisinya kita itu by point. Kalau nggak salah jual Brio itu dapat 2 poin. 1 poin dulu itu sekitar 45.000, dapatnya 90.000, teman-teman. Kalau jual CRV itu dapatnya 7 poin. Jadi kaliin aja, teman-teman. 7 poin kaliin 45.000. Itu komisi kita kalau jual cash. Jadi kadang di sana saya ngerasa sedih, teman-teman. Jual barang mahal tapi dapatnya sedikit. Lah di sana itu Bapak Albert Loren datang dan menggelitik saya, teman-teman. Jadi dia BOP lagi, dia nggak nyerah, dia BOP lagi, teman-teman. Dia BOP, kan coba kan bayangin, kamu ini loh, jual mobil ratusan juta, tapi komisinya itu sedikit pol, nggak 2%. Kalau 2%, Pak, saya hari ini masih jual mobil, Pak. Jujur aja, nggak guyonan, teman-teman. Jadi istilahnya kalau kalau hari ini Bapak Albert Loren itu nggak jeli melihat kondisi saya, teman-teman ya. Dia nggak BOP saya lagi, saya nggak mungkin hari ini ada di Prudential. Jadi saya di BOP lagi, pas kondisi saya itu lagi, dia tahu, teman-teman. Pinternya dia tahu. Ya itu salah satu cirinya leader saya, teman-teman ya. Pak Albert Loren sama Pak Budi. Tahu kapan ketika agentnya ini benar-benar down. Cuma ya tetap ya kembali ya, responnya agentnya ini gimana itu penting, teman-teman. Dia ngerespon dengan baik atau enggak. Jadi Pak Albert ngomong, kamu iki lho kerja cek sorone ya. Masuk kerja jam 8 pagi, pulang jam 5. Kalau nggak tutup target, masih di setrap, teman-teman, nggak boleh pulang. Kalau ada pameran malam, masih lanjut pameran malam sampai jam 10, teman-teman. Tapi bayaran gaji pokoknya cuma 2,5 plus komisi tadi kalau jualan. Dan di sana saya juga menyadari Prudential ini baik banget, teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Waktu itu komisian itu masih bulanan. Saya setiap akhir bulan itu mesti nunggu Prudential transfer saya. Waktu itu Prudential transfer saya 750.000, teman-teman. Di sana saya ngerasa bersyukur banget, udah ada closingan meskipun dibantu sama leader saya, teman-teman. Jadi di sana saya memutuskan setelah keluar dari Honda itu, kalau nggak salah bulan berapa ya? Bulan 8 atau bulan 9 saya udah full time 2016. Dan kebetulan sebulan 2 kali Broven. Oh iya, iya Pak Ivan. Waktu itu saya masalahnya closing-nya di batch yang akhir bulan, jadi dapatnya cuma akhir bulan. Jadi, saya bersyukur banget waktu itu bulan 9 ada teman lama saya yang join. Namanya Michael Handoyono. Dia sempat mungkin sharing ya teman-temannya di SV8 ya. Tapi mungkin sekarang dia udah nggak fokus lagi di Pro ya. Waktu itu ya terima kasih juga buat Bapak TC yang udah istilahnya bantu supaya John ini join. Jadi John itu waktu itu join, sempat saya prospek waktu saya join jadi agen awal-awal, tapi dia nggak mau sama saya. Tapi ketika waktu itu Bapak TC lagi nyari mobil. Nah, kebetulan John ini salesnya mobil Daihatsu, teman-teman. Jadi dia masuk ke sana di BOP lah. Tapi waktu itu Bapak Jono ngerasa bersalah sama saya. Jadi akhirnya dia join di saya, teman-teman. Join di saya itu yang salah satu jadi motivasi saya ketika saya punya agen. Jadi hal positif yang bisa kita ambil adalah supaya kita mau sukses ya. Saya kasih tahu ya kiat-kiatnya supaya bisa hari ini paling nggak di Prudential kita bisa sukses, teman-teman. Sukses dalam arti yang berbeda-beda ya. Banyak arti sukses, setiap orang punya arti sukses sendiri-sendiri. Paling nggak salah satu poinnya adalah kamu harus punya agen, teman-teman. Agen yang bisa memotivasi kamu. Saya dulu orangnya malas banget. Waktu itu saya full time tutup di akhir tahun saya cuma punya produksi 30 juta. 30 juta, teman-teman. Waktu itu Michael itu udah punya omset kalau nggak salah sekitar berapa ya? Kalau nggak 80 juta, 100 juta, teman-teman. Dia tutup di akhir tahun. Tahun depannya kemudian saya juga ngejar promosi, tapi masih gagal lagi, teman-teman. Karena waktu itu Bapak Michael Handojono udah waktu itu Bapak Michael Handojono dia juga tahun itu ngejar promosi, tapi kesalahan saya ya memang ada kesalahan ya, mungkin saya nggak perlu ceritakan di situ, itu kesalahan teknis, teman-teman. Saya selalu mengandalkan agent saya, teman-teman. Ada kesalahan teknis di sistemnya Prudential karena saya waktu itu jalan, saya nggak apa-apa lah di sini ya, saya share ya, saya ngaku dosa ya. Waktu itu saya jalan, saya produksi pakai nama adik saya karena sebelumnya saya pernah join di Prudential, teman-teman. Pakai nama saya, waktu itu nama saya belum bisa aktif karena saya masih ngotot kepingin
promosi pakai nama saya, akhirnya semua agent-agent saya kan dulu nama adik saya. Saya mau promosi pakai nama saya pakai nama saya pindahkan ke saya semua, itu nggak bisa teman-teman. Akhirnya di sana waktu itu saya tapi udah produksi lumayan. Waktu itu sekitar tahun kedua itu 60 atau 70 juta, tapi saya nggak bisa promosi teman-teman. Nah di sana kita belajar bahwa strategi itu juga penting teman-teman di potensial. Tapi saya nggak menyerah teman-teman. Karena saya udah ngomong ke banyak orang dan saya sudah share ke banyak orang, saya ngerasa saya punya tanggung jawab teman-teman di Kersali ini. Akhirnya saya fight lagi. Di tahun depannya saya punya produksi lumayan. Waktu itu saya nggak mikiri promosi dulu. Saya pikir saya harus bisa punya income dulu yang lumayan supaya saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri, teman-teman. Waktu itu lumayan. Saya dibantu sama Pak Budi Karyo juga, dibantu sama Pak Albert Loren. Yang banyak bantu Pak Albert Loren sama Pak Budi Karyo, teman-teman ya. Jadi waktu itu saya bisa punya produksi di tahun ketiga itu 120 juta, teman-teman. Tepuk tangan dulu buat leader saya. Thank you. Waktu itu saya benar-benar merasakan saya punya income 4 juta. Banyak teman-teman waktu itu yang motivasi saya. Salah satunya leader saya Pak Albert, Pak Budi, sama ada satu Ibu Yong Valencia waktu itu ya. Jadi saya kalau dimotivasi itu dengan cara dibully teman-teman. Saya dibully gini. Ada OB saya waktu itu namanya Mas Sule ya. Saya pernah diomongin kayak gini. Fan, masa komisimu ini sama Sule loh, mirip-mirip. Ya daripada kamu jadi hakim, mending kamu jadi OB aja. Ya itu salah satu motivasi yang meletus saya teman-teman. Untuk bisa produksi 120 juta. Dan puji Tuhan, di tahun berikutnya, saya coba lagi, tapi bedanya adalah hari ini saya perkuat lagi selling saya. Salahnya waktu itu, di tahun keempat, saya nggak punya agent teman-teman. Saya jualan sendiri. Dan saya coba mengandalkan diri saya sendiri. Nah, aku kesalahan ketiga teman-teman, nggak punya agent lagi karena saya nggak pernah rekrut. Rekrutnya ada sih, tapi agent saya itu yang saya rekrut semuanya nggak ada yang jalan teman-teman. Tapi waktu itu lumayan, saya sempat masuk top 10 patents juga sama top 10-nya di Jember ya teman-teman. Waktu itu ada Pak Budi buatkan juga. Jadi waktu itu saya bisa produksi hampir 300 juta teman-teman di tahun ke-4. Jadi saya hitung 120 juta ke hampir 300. Itu hampir 3 kali lipat teman-teman. Jadi di sana semakin menaikkan belief saya lagi. Nah, pas tahun keempat itu tahun 2019 ya, tahun 2020 corona datang teman-teman. Saya waktu itu udah lumayan, udah ada agent dan waktu itu kan juga ada diskon. Diskon untuk promosi. Promosi AD kan 400 ya, waktu itu kita didiskon cuma 300 dan cuma 3 agen aktif. Waktu itu saya cuma ngomong sama diri saya sendiri teman-teman. Kalau udah didiskon, nggak promosi, agen juga sudah dibikin gampang. Pancet nggak promosi teman-teman. Saya mau memutuskan saya mundur dari Prudential. Waktu itu saya susah jadi sama diri saya sendiri dan puji Tuhan. Tuhan menjawab apa yang saya mau teman-teman. Saya dikasih promosi waktu itu. Oh iya, dan waktu itu sebelum saya promosi saya bangga banget. Kenapa? Saya bisa beli mobil pertama saya teman-teman. Waktu saya masih agent. Saya beli mobil saya Honda Mobilio Matic waktu itu. Ya, ditemani juga sama Bapak Albert Loren teman-teman. Terima kasih Bapak Albert Loren. Jadi saya bisa beli mobil pertama saya. Saya sangat senang banget teman-teman. Karena itu merupakan satu achievement terbaik saya di hidup saya teman-teman. Saya bisa beli mobil saya sendiri, saya bayar sendiri teman-teman pakai duit saya. Dan waktu itu di keluarga saya tidak ada yang beli mobil dengan uangnya sendiri teman-teman. Baru saya yang pertama. Setelah saya cari-cari, karena semua keluarga saya tidak ada yang seperti saya. Semuanya dapat fasilitas dan privilege dari orang tuanya untuk kendaraan-kendaraan. Jadi saya beli pakai duit saya sendiri, teman-teman. Itu salah satu kebanggaan saya. Jadi kalau saya naik mobil itu, di dalam mobil itu saya bisa, Fendi berani bayar harga. Ingat kan, Fen? Iya, waktu itu juga taruhan sama aku Wiwi. Saya kalah, saya bayar, teman-teman. Bener ya aku Wiwi ya? Ya, taruhan saya bayar, teman-teman. Kalah itu waktu itu. Itu yang saya gagal promosi di tahun keempat itu. Saya bayar sama aku Wiwi waktu itu.
Di tahun kelima saya makanya promosi. Ya saya juga belajar di sana teman-teman. Satu hal yang sangat penting, kamu mau sukses kamu juga harus berani bayar harganya teman-teman. Kamu sudah janji apa, kamu juga harus lunasi teman-teman. Nah, mungkin sekalian di sini mungkin ada yang masih saya punya utang belum bayar ngomong ya, nanti saya bayar. Jadi sekilas di sana ya teman-teman ya. Jadi saya corona bisa promosi teman-teman. Itu juga suatu berkat yang sangat luar biasa buat saya teman-teman. Saya bisa promosi di waktu saya lagi istilahnya banyak orang kesusahan ya teman-teman ya, banyak orang bingung mau kerja apa, saya masih bisa promosi, saya masih punya income teman-teman. Nah, jadi kebetulan tahun kemarin Fendi, Ciami dan Sportif lah. Iya terima kasih Ko Ivan, Ko Wiwi ya, thank you. Jadi mungkin sekilas itu background saya teman-teman ya. Lah saya hari ini sebenarnya enggak ada bawain materi teman-teman. Tapi saya mau sharingin sesuatu. Jadi terkait kesalahan-kesalahan ketika kita jadi seorang agen itu banyak loh. Kita tanpa tanpa kita sadari kita melakukan banyak kesalahan teman-teman. Nah, jadi dari saya flashback hari ini teman-teman, kisah saya jadi agen sampai jadi seorang AD, saya belajar banyak teman-teman dari kesalahan saya. Yang pertama, kesalahan seorang agent adalah dia selalu hitung-hitungan sama leadernya teman-teman. Tidak pernah trust sama leadernya 100%. Itu kesalahan yang saya lakukan pertama teman-teman. Nah, ketika kita mau closing, oh iya, kalau saya closing leader saya dapat rating segini ya, jadi harusnya dia bantu saya segini. Ya, itu kesalahan yang pertama saya lakukan teman-teman. Yang kedua, nggak follow the leader, nggak follow the system teman-teman. Nggak follow leader, nggak follow the system, itu juga bisa menghambat kita teman-teman. Maksudnya gimana hari ini? Ya kalau leadermu ngomong apa, lakukan teman-teman. Karena saya yakin yang disuruh sama leadermu, ya istilahnya kita nggak usah mikir bisa atau nggak bisa dulu teman-teman. Lakukan dulu. Lakukan yang terbaik. Kalau kepentok, balik ke leader teman-teman. Nah itu kesalahan yang kedua saya nggak lakukan teman-teman. Yang ketiga, activity. Banyak hari ini dari kita yang join jadi agen. Jadi join jadi agen, baru 3 bulan, baru 6 bulan, belum setahun teman-teman, nggak ada hasil kita udah nyerah. Nah, itu tanpa kita sadari. Coba teman-teman flashback ya. Ya sekali lagi kita tidak sedang mendiskreditkan seseorang ya teman-teman ya, tapi kita kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita sebagai seorang agent, kita sebagai seorang leader, pernah nggak kita hari ini kita join awal-awal ya, kita ngerasa kok nggak dapat apa-apa. Padahal kita hari ini belum melakukan apa-apa teman-teman. Cuma ikut ATM, cuma ikut meeting unit, aktivitas prospek seminggu 1-2 kali, tapi berharap start club, mimpi. Gitu loh. Jadi kenapa kok saya waktu di tahun keempat sama tahun kelima itu 2020, 2021, saya nggak bikin goal muluk-muluk karena saya nyadar teman-teman saya ini nggak terlalu rajin. Jadi saya nggak bikin goal muluk-muluk. Saya melakukan apa yang bisa saya lakukan teman-teman. Kayak waktu itu di kantor kita sempat mengundang Pak Robi Oktober ya. Jadi goal itu adalah sesuatu yang bisa dinalar dengan logis oleh otakmu teman-teman. Lah, goal itu ya apa? Contoh gini, kita punya omset 150 juta, ya bikin 2 kali lipat. Karena yang bisa direspon otak itu kebanyakan cuma 2 kali lipatnya, teman-teman. Nah, jadi goal saya sudah canangkan. Nanti saya sudah share ke leader ya. Tapi saya nggak share ke sini, teman-teman, malu. Nggak kayak leader yang lain masih ada. Nah, itu kesalahan ketiga, teman-teman ya. Tadi saya ngomong ya, activity. Terus kesalahan saya yang keempat adalah saya nggak menjalankan apa yang diomongkan leader saya, teman-teman. Yang di saya gagal promosi yang kedua itu. Waktu itu Jono promosi, setelahnya sih, sorry, yang 2019. Saya disuruh rekrut agen dari awal, tapi saya nggak dengerin teman-teman. Saya nggak ada rekrut agen. Ada sih, tapi nggak banyak. Dan agennya juga nggak produksi, teman-teman. Tapi saya terlalu percaya sama agen saya, akhirnya yaitu kemakan sendiri.
Yang kelima, nggak detail. Jadi seorang agent itu harus belajar detail. Walaupun kita ini bukan orang yang detail, teman-teman. Kita harus belajar detail. Ya minimal kamu belajar ngitung. Karena ngitung omset itu sangat penting lah. Saya gagal promosi yang kedua itu saya salah ngitung, teman-teman. Saya harusnya bisa pakai directnya Michael waktu itu, kebetulan ya, sorry ya teman-teman ya, bukan sedang menjelekkan orang lain. Jadi waktu itu dia ada turun ke agent kalau nggak salah. Nah, itu timnya masih ada omset, teman-teman. Tapi saya nggak tahu kalau itu bisa dipakai, dan saya nggak hitung. Jadi saya nggak punya hitungan yang pas. Itu kenapa kita jadi agent harus detail, teman-teman. Jadi waktu itu saya kepleset itu cuma sekitar 40 jutaan. Saya masih ingat banget itu, teman-teman. Ya itu yang akhirnya melatih saya supaya di tahun berikutnya saya nggak salah hitung. Jadi saya siapkan 2 hitungan. Kalau saya pakai agent-agent saya yang direkrut sama Michael Handoyono, sama nggak saya pakai. Dan itu di tahun kemarin waktu saya promosi itu yang kepake itu lebih, teman-teman. Jadi akhirnya saya promosi. Nah itu kelima karena kita nggak detail, teman-teman. Itu sangat penting banget, teman-teman. Minimal bisa ngitung ya, teman-teman ya. Kalau yang nggak bisa ngitung, nanti sharing sama leadernya, tanya gimana sih caranya supaya hari ini saya nggak kepleset, supaya nggak seperti saya, teman-teman. Nah, terus yang terakhir saya mau sharing terkait mungkin ini yang banyak banyak kesalahan yang dilakukan oleh agent ya, teman-teman ya. Kenapa kok hari ini kita nggak bisa sukses ya? Saya juga menyadari dari kesalahan saya sendiri, teman-teman. Saya menyadari bahwa saya ketika sering kepleset itu, saya menyadari satu, kenapa saya nggak bisa capai goal saya nggak bisa promosi, teman-teman. Karena saya nggak memiliki hidup yang balance, teman-teman. Di pikiran saya cuma ada kerja, 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 dan kerja, teman-teman. Kerja, main, kerja, main, kerja, main. Saya jarang ke gereja, jarang berdoa, nggak pernah olahraga, nggak pernah baca buku, istilahnya nggak punya habit, ciri-ciri seseorang yang sukses. Dan saya nggak punya hidup yang balance, teman-teman. Ya, saya menyadari bahwa orang kalau mau sukses itu, salah satu kuncinya adalah kamu harus punya hidup yang balance. Hidup yang balance seperti apa? Nggak cuma kerja mulu, teman-teman. Kadang omset itu juga, kamu percaya nggak? Omset itu bisa datang dari kita menyediakan waktu buat keluarga. Ya, saya juga mengalami pernah closing cuma gara-gara waktu itu nenek saya meninggal, harusnya kan jatah jaga saya di Adiasa itu cuma pagi, teman-teman. Tapi saya meluangkan waktu, balancein hidup saya waktu itu. Tahun 2019 akhir. Saya udah ngerasa gagal, saya mulai memperbaiki hidup saya, teman-teman. Saya jaga malam di Adiasa. Percaya nggak, teman-teman? Jadi di sana saya dapat omset gede, teman-teman. Saya jaga di Adiasa, ada sepupu saya datang, lumayan deket juga sama saya. Dia kebetulan baru nikah, dia ngomong sama saya, "Ko, kapan hari kan kamu sempat sharing tentang Prudential." Nah, kebetulan agennya, keluarganya istri saya ini udah nggak ada. Bisa nggak kok kamu bantu handle? Dan waktu itu, saya dapat omset 100 juta lebih itu cuma dari upgrade tok, teman-teman. Cuma dari upgrade. Satu nasabah itu tok, teman-teman. Nah, dari sana saya menyadari hidup yang balance itu alangkah baiknya, teman-teman. Apalagi buat orang tua, teman-teman. Nggak boleh lah, maksudnya kita hari ini hitung-hitungan. Nah, mungkin untuk sharing saya tutup sampai di sini ya, teman-teman ya. Saya ngerasa udah terlalu banyak cerita. Jadi mungkin bisa lanjut langsung ke tanya jawab aja, teman-teman. Apa yang mau ditanyakan, nanti saya berusaha jawab sebisa saya, teman-teman. Oke. Luar biasa ya, sharingnya Ko Fendi ya. Tapi mau berpikir sukses ya. Nah, mungkin boleh saya tanya ya Mbak Novi ya. Nah, Ko, awal mulanya bergabung ini, Koko ini gimana sih Ko? Maksudnya itu kok gitu loh, Prudential itu klub banget.
menemukan why-nya itu gimana kok? Kan kadang orang itu direkrut awal-awal wah menggebu-gebu gitu. Terus kayak pekerjaan ini lebih enak, lebih nyaman deh, gaji pokok tetap kayak gitu. Pokok kan awalnya kan karyawan gitu. Tiba-tiba bisa menemukan why-nya kok kode Prudential itu kliknya itu di mana kok? Bentar ya. Jadi kenapa kok bisa saya klik dan tetap berusaha di Prudential ya teman-teman ya? Gitu-gitu ya Mbak Anis Ya, ya. benar-benar. Jadi Sampai menemukan why-nya gitu loh kok. jadi salah satu faktor mungkin ini bisa dijadikan teman-teman salah satu faktor buat ngerekrut agennya teman-teman ya. Ini saya tidak sedang memuji diri saya sendiri, tapi memang saya tipikal orang yang setia teman-teman. Kalau sudah nemu satu ya udah satu itu saya tekuni sampai bisa teman-teman. Saya orangnya seperti itu. Jadi ditambah lagi kliknya itu jadi saya kliknya itu bukan ketika saya hari ini jadi agent terus punya komunitas yang cuma bagus dong, enggak teman-teman. Jadi klik saya adalah ketika hari ini saya melihat agent punya produksi banyak. Saya baru tahu loh komisinya itu sebanyak itu. Dan waktu itu ketika saya punya produksi yang saya gagal promosi yang kedua, ya itu saya punya income lumayan teman-teman. Jadi di sana saya baru benar-benar ngerasa klik gitu loh. Ini kayaknya kerjaan ini oke banget. Kalau dibandingkan kita maaf ya, nggak mendiskreditkan sekali lagi ya, kalau kita bandingkan dengan kerja ikut orang. Kalau saya ngelihat teman saya bandingkan ya, teman saya yang kerja ikut orang, kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, gaji 6 juta teman-teman. Ya waktunya cuma buat keluarga, cuma malam aja gitu loh. Nah kalau saya ketika hari ini, sometimes orang tua saya butuh, saya bisa sisihin waktu buat mereka. Jadi kliknya saya di sana. Jadi dengan kamu kerja, dengan usaha yang maaf ya, istilahnya jam kerjanya tidak sebanyak itu kamu lakukan benar-benar, tapi kamu bisa dapat lebih banyak. Cobaan, tapi harus lakukan benar-benar ya. Contoh hari ini, gini, saya menyediakan waktu 1 hari 8 jam buat Prudential. 8 jam benar-benar buat Prudential, teman-teman. Entah itu kamu ngurus agent, entah itu kamu ngurus klaim, entah itu prospek. Yang jelas juga harus ada prospeknya sama follow up ya. Minimal satu hari itu satu prospek baru, satu follow up baru. Saya yakin pasti kamu akan merasakan benefit yang sangat luar biasa. Nggak usah mulu-mulu lah, teman-teman. Hari ini prospek 1 hari 3, 1 hari 4. 1 hari 1 aja dulu, teman-teman. Benar-benar konsisten 1 hari 1. Saya yakin pasti ada hasilnya. Dan di sana nanti kamu akan merasakan. Ya, semoga bisa jadi klik ya. Maksudnya gara-gara nyoba dari metode yang saya kasih ini ya, teman-teman ya. Itu aja sih Mbak Anis. Wah, kejawab kok. Mungkin ada yang lain, ada yang tanya? Nah, ini ada. Bentar saya baca. Dari Bapak Yohanes Rajawa, ini teman saya cangkruk waktu agent. Ya, Teman saya ngopi. Membuat Bro Fendi bertahan hingga saat ini dan apa yang dilakukan untuk mengatasi kondisi down. Oke, jadi yang bisa membuat saya bertahan sampai saat ini adalah yang pertama, karena komisinya di Prudential, teman-teman. Yang kedua, karena cicilan mobil saya, teman-teman. Kalau jadi karyawan, gaji, yang paling gede karyawan apa sih? Karyawan bank, PNS. Gaji 5-6 juta, cicilan mobil saya sama operasional mobil saya itu sebulan itu nggak mati 5 juta. Lah kalau saya kerja ikut orang, teman-teman, ya duitnya habis buat nyicil. Jadi saya nggak mau lagi. Ya di sini paling enak, teman-teman. Mau usaha apa sekarang saya tanya? Usaha semua pakai modal. Punya modal berapa? Saya di Prudential bukan nggak pakai modal ya teman-teman, tapi modalnya minim banget dan kita bisa dapat gede banget. Modalnya apa sih? Paling kalau pas kamu lagi ketemu sama klienmu yang gede-gede, kamu ajak makan sekali-sekali. Contoh lah, hari ini traktir di mana? Visenku, habis berapa sih? 300-400 ribu. Tapi kamu jangan lihat 300-400 ribunya, teman-teman. Tapi lihat toh, ke depannya bisa dapat lebih gede. Itu sih Mbak Anis ya. Semoga bisa membantu ya. Terus saya mau jawab yang pertanyaannya dari Bro Yohanes. Oh ini juga ya. Jadi mirip-mirip sih kok. Jadi karena saya masih belum menemukan tempat saya cari income
lebih gede daripada di Prudential. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya ngerasa sistemnya ini udah proven, teman-teman. Dan udah banyak orang yang melakukan lebih dari 1 dekade ya. Jadi jadi director, contohnya kayak Ko David sama Ko Budi. Jadi saya melihatnya dari mereka aja, teman-teman. Kondisinya down, ngajak kamu ngopi toh, Ko. Jadi, teman-teman kalau kondisinya down, carilah leader teman-teman. Karena leader ini secara nggak langsung jadi tempat sampah, teman-teman. Kalau kamu hari ini down, curhat tuh ambil leadermu. Nah, cangkruk, boleh lah. Tapi milih ya, teman-teman ya hari ini ya. Jangan ketemu sama, sorry, hari ini kan kita lagi banyak digoda dengan robot-robotan dan sebagainya. Jangan kamu ketemu dengan orang-orang yang negatif, teman-teman. Sama orang yang nggak fokus. Carilah orang-orang yang positif dan orang-orang yang fokus. Nah, ini ada pertanyaan nih kok lagi kok. Ko Yohanes menjawab. Halo? Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih kok. Mantap, thank you. Oke. Dari Matul kalau nggak salah ya ini. Produksi 300 juta dapat dari mana aja kok Fendi? Terus prospek siapa? Terus untuk promosi agentnya berapa? Produksi per agent berapa? Ini pertanyaan dari Matul ya. Waktu itu saya promosi omset 310 kalau nggak salah, teman-teman. Jadi produksi dari agent saya itu total sekitar hampir 100 juta, saya 200 juta, teman-teman. Jadi 200 juta itu dari mana aja? Saya selama ini dapat prospekkan itu dari teman-teman saya dan dari kolega saya, teman-teman. Kalau dari keluarga jujur nggak banyak ya, teman-teman ya. Dari keluarga cuma kalau mungkin ada 10 keluarga gitu, dari keluarga cuma 2, teman-teman. Dan 2 itu bukan keluarga yang dekat. Jadi kayak sepupu. Kayak tadi saya cerita itu salah satu yang nompleng saya itu Pak Matul atau Bu Matul ini. Pak Matul ya. Jadi banyak yang nompleng itu dari referensi saya. Tapi itu saya yakin juga dapatnya dari nabur karena saya sudah pernah sharing sama dia itu lama banget, 1,5 tahun kalau nggak salah. Ada Terus pertanyaan lagi tuh. Ini terus promosi agennya berapa? Promosi agennya kalau saya di SFA total sama yang direkrut sama mantan leader saya itu total di SFA saya itu ada 32 agent sejak saya join, teman-teman. Kalau pastinya waktu itu yang produksi kalau nggak salah ada 5 agent. Per agennya yaitu, saya lupa, rata-rata 20 jutaan, belasan juta kok. Itu. Ada pertanyaan lagi nih, Ko Fendi dari Muhammad Misbahul Munir ya. Oh ya, tak jawab ya. Pertanyaannya adalah kalau tidak ada planning dan tidak kalau canvassing kemana gitu. Oh, jadi kalau saya nggak ada janji. Kalau misalnya nggak ada planning gitu loh, kok nggak ada janji, terus kalau keluar kemana? Terus kalau misalnya canvassing kemana gitu. Oh, jadi gitu. Oke. Tak jawab ya. Jadi kalau saya nggak ada janji, saya lebih cenderung ngiteri nasabah saya. Jadi ya sebelumnya paginya pasti saya berusaha telepon teman-teman. Salah satu dari nasabah saya yang potensial. Ya kalau nasabah potensial siapa? Ya coba teman-teman kalau hari ini bingung ya. Nasabah potensial siapa? Nasabah yang hari ini ikut premi paling gede sama teman. Itu cara paling simpel. Teleponan, tanyain lagi di mana. Kalau lagi di toko samperono teman-teman, ajan ngobrol, bawa no rujak, bawa no minuman, bawa no cemilan, ajan ngobrol. Itu kalau saya. Ya kalau nesting ya kayak tadi ke komunitas-komunitas. Kalau kebetulan kan saya ada komunitas game, ada komunitas main kartu juga. Ya saya ke sana teman-teman karena kebetulan komunitas saya lumayan. Tapi kamu nggak bisa berharap terlalu banyak dari komunitas karena percaya nggak, saya udah join komunitasnya itu setahun sampai sekarang belum ada yang buka polis sama saya. Tanya-tanya banyak, masih belum ada yang buka polis.
Bahkan beberapa itu ternyata udah buka sama agennya MRT, Vini Tanuwijaya, mungkin teman-teman tahu ya. Jadi adiknya direkrut sama VC Vini itu closing satu keluarga itu 400 juta, teman-teman. Tapi salahnya waktu itu saya nggak, karena saya belum masuk komunitas sana. Jadi pas saya baru masuk 3 bulan, dia udah closing, saya masih belum terlalu dekat waktu itu. Jadi kalah cepet. Nah itu juga jadi pelajaran, teman-teman. Kalau kamu nggak cepet, kamu nggak gerak cepet, dimakan sama orang lain, teman-teman. Gitu. Karena teman saya itu udah ngomong, tahu gitu kalau kamu jadi agen, saya joinnya di kamu aja. Oh, betul-betul bayang kalau waktu itu saya ngomong, saya agennya Bro. Dapat teman-teman 400 juta. Gitu. Itu sih kalau buat Pak Misbahul Munir ya, semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Jadi cari nasabahmu potensial paling banyak, ikut di kamu preminya berapa, main ke sana. Berapa lagi nih Mbak Novi untuk pertanyaan? Masih bisa tanya Mbak Masih Novi? banyak, sampai jam 10 juga nggak apa-apa tak jawab. Gitu ya, Kak ya. Ya. Terus ini ada dari Pak teman-teman. Nanang Kosim, tak jawab ya. Dulu sempat berpikir kalau Covendi ada omset, maka liter dapat overriding. Apa yang merubah pikirannya seperti itu? Jadi, saya ngerasa, gini teman-teman, kenapa kok saya hitungan seperti itu? Saya cuma merasa seperti ini. Toh, ketika kita hari ini kerja ikut orang, teman-teman coba bayang loh. Kalau saya dulu jadi karyawan produksi, saya bisa naikin output, bos saya bisa ganti loh. Porsche Macan Turbo. Masa saya mau hitungan, bos tak minta bos bagian. Saya juga mau lo beli rumah. Kan nggak bisa kayak gitu toh teman-teman. Betul nggak? Dia yang ngerekrut kita, dia yang ngajari kita, ya dia memang sudah selayaknya dan sepatasnya dapat offloading dari kita teman-teman. Karena percaya nggak, leader itu ketika kita sering konsultasi, mungkin saya waktu itu awal-awal agak tengah-tengah mulai fokus jadi agent ini, saya sering banget konsultasi sama dia teman-teman. Bahkan kalau telepon itu sempat dia cerita sama saya, istrinya itu ngomong, yang sekarang jadi istrinya ya, dulu masih pacaran, dia sampai ngomong, kalau telepon sama Covendi ini lebih lama daripada teleponan sama saya. Ya jadi udah layak teman-teman. Kalau hari ini leader dibayar mahal. Karena yang pertama dia jadi tong sampahmu. Kedua dia ngajari kamu. Ketiga dia terima semua hal-hal negatif dari kamu teman-teman. Dan yang keempat, kadang kamu punya case, kamu mangkel, kamu tidak nemu jalan, kamu kan marah-marahnya juga sama dia toh. Betul nggak? Halo? Iya betul. Nah, kalau ada apa-apa kan semuanya kamu pasti ngomongnya diskusinya sama dia. Kadang marah sama dia, ngomel sama dia, semua sama dia. Jadi leadermu ini secara nggak langsung kayak samsakmu teman-teman. Jadi menurut saya wajar kalau leader saya itu dibayar sangat mahal. Jadi makanya saya nggak pernah hitungan teman-teman. Kamu percaya nggak? Satu hal yang saya pelajari juga ketika saya jadi agen. Kamu hitungan sama orang, maka Tuhan juga akan hitungan sama kamu teman-teman. Apalagi dalam hal pekerjaan dan dalam hal hari ini, ya kalau kamu bantu orang, benar-benar membantu dan memang kamu mampu, ya nggak apa-apa kamu nggak hitungan. Tapi kalau lihat-lihat kondisinya ya, kalau kamu lagi di posisi kamu kepepet dan orang ini memang berbuat dosa sama kamu mau bantu dia tapi kamu dengan embel-embel itu nggak apa-apa. Kalau itu dari saya ya teman-teman ya. APBN ya sekali lagi, yang positif yang negatif ya teman-teman. Kalau orangnya saya layak bantu, saya nggak bakal perhitungan. Tapi kalau orang itu saya bantu karena dia ada dosa dari dia, saya bantu. Saya pasti hitungan sama orang itu. Karena supaya jadi sebuah pembelajaran buat dia semua. Gitu. Ya kita agen ini, saya menyadari satu, ketika kamu jadi agen itu pikiranmu banyak negatif, mindsetmu juga banyak nggak benar. Itu setelah saya flashback teman-teman hari ini. Jadi yang saya sharingkan hari ini hasil dari flashback saya waktu jadi agen. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau nasabah potensialnya nggak mau ditemuin, gimana solusinya? Cari yang mau ditemuin sih. Nah, mungkin nasabah potensialnya nggak mau ditemuin semua. Saya nggak percaya sih. Kalau nggak ada, minimal gini lah. Nasabah
yang keluarga dan referensiannya banyak ikut sama Cici. Saya nggak percaya hari ini nggak ada. Percaya apa enggak teman-teman? Banyaknya kita nggak mau nyari, bukan nggak ada. Wis, itu nggak bisa dibantah. Pasti itu seperti itu. Buktinya ke Wiwi loh tiap hari. Waktu dia terakhir akhir tahun itu one day one kiss teman-teman. Ya aku ya, malah bisa one day lebih dari 1 kiss sama timnya. Itu kalau dipikir-pikir dapat dari mana? Kalau nggak meres otak. Pokoknya kalau kamu mau cari sesuatu itu jangan sambil main HP, Instagraman, atau main game teman-teman. Nggak bakal nemu. Duduk, diem, tenang, carian daftar nama yang ada di kontakmu. Atau di Proofforce-mu. Pasti nemu, nggak mungkin nggak. Sama dapat berkat dari Tuhan. Loh, tapi kan berusaha atau kamu meres otakmu. Ya, Cari betul. siapa yang bisa didatangi. Nggak mungkin nggak ada, saya yakin gitu. Lagian kalau misalnya hari ini nasabahmu kamu tahu kegiatannya, makanya itu kayak KWW itu kan saya juga belajar. KWW itu kan mendalami nasabahnya dengan baik, teman-teman. Saya yakin kadang-kadang dia juga sering datang ke nasabahnya tanpa hari ini KWW izin ya, ya. Kalau wis deket ya, ada yang kayak gitu ya, ya. Tiba-tiba datang main, saya percaya nggak mungkin ditolak kalau kamu udah deket. 100%. Ya, 100% nggak mungkin ditolak, teman-teman. Terus ini, Koko pas sebelum promosi AD lebih pilih promosi atau MDRD? Promosi, karena saya kepingin jadi leader, kayak leader saya, teman-teman. Jadi idola saya itu benar-benar leader saya, Ko Budi sama Ko Albert Loren. Kenapa? Karena saya udah membuat dosa selama 5 tahun, saya jadi agent, saya nggak promosi-promosi, saya kepingin loh ngerasain jadi seorang leader juga. Kan karena di BOP-nya Prudential kan sebenarnya bisnis Prudential ini dimulai ketika kamu jadi seorang leader, bukan AD ya teman-teman, tapi jadi AD. Tapi minimal AD ini kamu udah bisa ngerasain bisnisnya sedikit, teman-teman. Ya, Cirut sama-sama. Jika calon nasabah ini ada dari Bu Umu Salwa yang janjinya bulan ini mau masuk tapi suka mundur terus, bagaimana caranya goal? Jangan diperhatikan cuma itu saja, cari nasabah yang lain. Karena kalau kamu cuma berfokus sama satu nasabah saja, nanti kalau dia nggak ikut, kamu kecewa. Saya sudah pernah mengalami itu juga, teman-teman. Saya fokus sama satu. Mau closing 300 juta nggak jadi, batal itu promosi juga. Itu di yang 120 juta itu. Yang waktu itu saya produksi tahun itu 120 juta. Kalau saya closing 300 juta, teman-teman, promosi itu. Tapi di sana juga saya belajar. Kamu kedekatan sama calon nasabah itu sangat baik banget. Tapi juga harus lihat siapa pengambil keputusannya. Kalau Isa kamu lebih dekat sama itu. Karena waktu itu saya gagal closing gara-gara saya nggak kenal teman-teman sama mertuanya. Yang ngambilkan itu mertuanya. Diambilkan di Allianz. Yang notabene begini. Jadi teman saya ini sempat ditawari satu orang preminya itu kalau nggak salah 120 juta teman-teman setahun. 120 juta setahun sama Allianz. Waktu itu mertuanya orang Jogja. Nah, karena teman saya ini nggak percaya sama agennya, dia cek kan sama saya, teman-teman. Nah, bagusnya Prudential ini satu, tak kasih tahu, teman-teman. Sistemnya. Premi unapplied-nya Prudential ini nggak bisa diblong, teman-teman. Jadi waktu itu saya hitungkan preminya dengan manfaat yang kurang lebih sama, premi di kita itu cuma 80 juta setahun. Itu sudah sama top up-nya. Yang di Allianz ini 120 juta itu cuma premi dasar, teman-teman. Jadi kayak kamu istilahnya kelihatan banget kalau agent ini mau cari untung. Di sana karena saya tahu sama teman saya sih deket ya, tapi karena saya enggak kenal sama pengambil keputusannya, akhirnya 300 juta itu melayang, teman-teman. Dan percaya enggak, waktu teman saya tunjukin proposalnya Prudential, Pak, ngambil di temanku aja nih, preminya segini. Aslinya segini, manfaatnya segini. Kamu tahu, teman-teman, papanya bilang apa? Sudah, semua asuransi itu sama. Ngambil di Allianz saja. Jadi akhirnya Allianz-nya itu proposalnya disuruh samain saya sama proposal saya.
dari sana juga saya belajar satu, kedekatan sama calon nasabah itu sangat bagus banget teman-teman. Karena kayak gini, kalau nggak deket terus apa namanya? Dia mau ngambil di sana, betul nggak? Padahal udah dibohongi loh. Sudah menjawab Bu Ulmu Salwa? Halo? Ini tidur semua ta? Terdongeng ta? Bu Ulmu Sawa. Tersempurna sampean ya. Sudah menjawab ya? Ya. Ini ada pertanyaan satu lagi. Oke, thank you. Sudah menyebutkan kesalahan Angel. Nah, hal yang best dari Fendi yang bisa dicontoh apa saja? Hal yang best dari aku? Ada enggak? Adalah. Apa ya? Waduh, kalau itu saya nggak bisa menilai, teman-teman. Yang bisa menilai ya cuma yang melihat saya. Kalau saya ditanya yang baik-baik dari saya, apa ya? Jujur ya teman-teman, saya selalu ngerasa diri saya itu average. Tapi kemarin, waktu habis meeting leader, saya dapat satu inspirasi dari teman saya yang barusan naik AD ya teman-teman ya, Bapak Nathanael Setio Hadi dan Bu Natasha, Maria Natasha Tan Putri, alias Cici Asuransi. Jadi saya juga sempat tanya sama dia, sebenarnya kelebihan saya itu apa sih? Karena saya kan nggak bisa ngelihat, yang bisa melihat itu kan sebenarnya orang lain ya teman-teman ya, yang bisa menilai, bukan kita ya. Kecuali kalau kamu prospek, kamu ngomong sama kaca, kamu bisa ngelihat diri kamu apa. Istilahnya kayak kamu prospek diri kamu sendiri gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi saya ngerasa yang bisa menilai saya adalah orang lain. Waktu itu saya sharing ya teman-teman ya. Jadi yang dikatakan Nathanael waktu itu adalah yang bikin Covendi bagus itu apa? Cara ngomongnya Covendi. Covendi ini kalau ngomong bagus. Jadi kenapa nggak Covendi kuatin di hal yang terkait dengan ngomong-ngomong? Contohnya hari ini, kalau Cici Asuransi bikin apa namanya IG, kayak carousel IG, terus istilahnya semua yang berhubungan dengan IG ya. Kenapa nggak Covendi coba cari platform yang bisa mengakomodir apa yang Covendi punya. Contohnya kayak hari ini TikTok. Atau hari ini YouTube yang belum terlalu banyak. Karena kan salah satu saingan kita, siapa itu namanya, yang leader yang bikin YouTube itu, aku lupa namanya. Sopo sih, sing jago canvassing itu loh. Itu kan juga nggak seberapa fokus sudah di Prudential. Jadi itu juga bisa jadi titik saya. Saya pikir seperti itu. Tapi saya belum lakukan, saya ngaku dosa, saya belum lakukan 100%. Belum mulai bikin itu. Jadi yang best ya dari cara ngomongnya. Tapi saya belajar gini ya sila ya. Jadi saya dulu bukan orang yang pintar ngomong, saya juga kalau ngomong kadang-kadang ya suka diulang-ulang, gagap-gagap kayak Pak Albert Loren. Mirip-mirip ya mungkin karena ya yang kalau leader, kalau orang ngomong yang direkrut ya mirip-mirip kamu. Jadi mungkin yang bisa dicontoh adalah yaitu keinginannya yang keras mungkin ya. Pantang menyerahnya itu harus wajib dicontoh teman-teman. Komitmen. Udah sih itu aja. Semoga menjawab. Oke. Cassandra tak aku bukan. Ada. Cowok kok. Oke. Sudah terjawab ya? Oke teman-teman. Wah banyak sekali ini yang tanya. Baik. Sudah terjawab semua kok ini. Oke. Sudah tidak Iya, pertanyaan jadi lagi. Mulato ya aku. Iya. Iya itu. Oh, ya itu kayaknya. Iya. Kesempatan teman-teman. Jadi tak kasih pesan terakhir mungkin buat teman-teman. Yes. Hari ini di Prudential peluangnya semakin terbuka karena kita ngelihat di luar sana banyak orang yang belok-belok jalanin MLM, jalani robot-robotan teman-teman. Di sana adalah kesempatan kita cari prospek lebih banyak dan kita bantu banyak orang di Prudential karena pasti juga banyak nasabah-nasabah yang di istilahnya kita ngomong bahasa Jawa dikelemprakno gitu ya teman-teman ya. Ditelantarkan sama agen-agennya lah. Ini kesempatan kita teman-teman karena
di sana mereka lagi lengah. Jadi masuk proseko teman-teman. Kita yang kejam ya kok ya. Kenapa? Kita yang hajar gitu loh kok. Iyalah. Yang kejam. Saat mereka lengah, kita bangkit gitu ya kok ya. Iya, waktu mereka lengah kita sikat teman-teman. Tapi ya gitu ya, kerjanya pakai hati ya. Jangan suka nutup-nutupi polis. Saya paling nggak suka nutup-nutupi polis. Jangan main buka tutup polis, teman-teman. Itu pesan saya yang terakhir. Ya, karena kamu kalau menabur baik, kamu menghasilkan baik. Kalau kamu menabur sesuatu yang jelek, kamu juga akan menuai hal yang jelek di kemudian hari. Jadi itu aja. Thank you ya. Saya nggak menggurui, saya nggak sok pinter ya teman-teman. Saya cuma sharing apa yang saya alami selama saya kerja di Prudential. Keren kok. Makasih kok. Sukses selalu. Thank you, Fendi. Thank you teman-teman. Teman-teman chat di chat box ya. Terima kasih Fendi. Oke, Fen, ini ada sertifikat online ya. Wah, Most thank you. Inspirational Speaker. Thank you kesediaannya untuk jadi speaker kali ini. Kita Thank foto you. dulu ya teman-teman ya. Buka open videonya ya teman-teman. Kita foto bareng-bareng. Nah, difoto oleh operator kita tercinta.